Makanya kata para ulama, mereka mengatakan Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahru hasad. Mereka mengatakan bahwa bulan Rajab berarti 2 bulan sebelum Ramadan tuh. Bulan Rajab kata beliau bulan menanam. Bulan kemarin tuh. Bulan Rajab diberatin kayak kita bulan nanam. Artinya nanam kebaikan-kebaikan, nanam amal ibadah. Kita tanam, kita biasain, kita latih fisik kita dulu biar terbiasa. Bulan Rajab, bulan kita nanam. Nanam berbagai macam ibadah dan amal soleh. Wa Sya'ban, nih bulan Sya'ban sekarang, syahrus saqi kata para ulama. Bulan kita mengairi apa yang udah kita tanam. Artinya kalau amal ibadah, amal soleh yang sudah kita biasakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kita istiqomahin. Begitu sampai bulan Ramadan, Ramadan syahru hasad. Ramadan adalah bulan manen. Bulan panen dari pahala-pahala, dari keberkahan-keberkahan, dari ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, yang sudah kita tanam di bulan Rajab dan sudah kita istiqomahkan di bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan kita panen pahala, panen keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, man lam yazra wa lam yaski fa kaifa hasad. Barang siapa yang kagak nanem, kagak ngairin tanamannya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil dari tanamannya? Bagaimana dia bisa panen? Nanem aja kagak, ngairin aja kagak. Begitu juga kalau kita pengen mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan bulan suci Ramadan. Kalau Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sama kita tahu, saat ini kita sudah berada di setengah kedua daripada bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Karenanya pada sore hari ini adalah tawakufan atau libur sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tawakufan atau libur sementara bukan artinya benar-benar libur baca Qur'annya, mentang-mentang libur pengajiannya, libur baca Qur'annya, mentang-mentang libur pengajiannya, libur silaturahminya, mentang-mentang libur pengajiannya, libur juga belajar ilmunya. Enggak, justru di bulan suci Ramadan kita harus memanfaatkan waktu-waktu kita untuk yaitu memperbanyak amal soleh ibadah di bulan suci Ramadan. Sebab di bulan suci Ramadan amal-amal ibadah kita bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Sumtus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa diamnya orang yang puasa dihitung sama Allah Subhanahu wa taala sedang bertasbih. Diamnya aja dihitung sama Allah sedang bertasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang puasa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah, tidurnya aja. Wa du'a'uhu mustajab, dan doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan saat mereka sedang berpuasa, maka doanya mustajab, bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan yang memang dikhususkan untuk kita, untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sebagaimana Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, beliau meriwayatkan satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa umat-umat terdahulu ini umurnya panjang-panjang. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Bahkan sampai ada kisah di zaman Bani Israel, ada seorang nabi yang ngelihat nenek-nenek lagi nangis di atas kuburan anaknya. Nangis ini nenek-nenek. Ditanya sama si nabi tersebut di bangsa Bani Israel. Ditanya, "Wahai nenek, kenapa engkau kok nangis sedih banget?" "Iya, ini anak saya
Padahal masih muda, dia udah meninggal. Oh, emang berapa umurnya? Baru 350 tahun, baru 350 tahun. Tuh, jadi artinya umat Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngerasa sedih kalau mereka umur umat Nabi terdahulu panjang, mereka bisa mengandalkan umurnya tersebut menjadi modal untuk memperbanyak ibadah. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam hadisnya, akmar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun. Sehingga Nabi sedih, takutnya umat-umat terdahulu bisa ngunggulin umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ibadah, dalam urusan pahala, karena mereka bisa menjadikan umurnya yang panjang tersebut modal buat dia memperbanyak amal soleh. Nabi sedih, takut umatnya itu amal ibadahnya lebih sedikit daripada umat Nabi terdahulu. Makanya Nabi sedih, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan, yang apabila kita beramal di dalamnya bakal Allah lipat gandakan pahalanya. Kita melakukan amal sunnah, Allah bakal ganjar dengan pahala wajib. Kita melakukan perkara wajib, Allah bakal lipat gandakan pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan apabila kita melaksanakan ibadah di malam tersebut, seakan-akan kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Jadi kalau kita pas-pasan di malam Lailatul Qadar melakukan amal ibadah, apapun amal ibadahnya, Allah bakal lipat gandakan pahalanya seperti kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Misal di malam itu bertepatan, makanya malam Lailatul Qadar ini nggak ketahuan kapan malamnya. Jadi biar apa? Biar kita setiap malam itu menjaga malam-malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pas-pasan lagi malam Lailatul Qadar kita lagi ibadah, nanti bakal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita zikir, seakan-akan kita berzikir selama 1000 bulan. Kalau kita sedekah, maka kita seakan-akan sedekah terus selama 1000 bulan. Kalau kita isi dengan sholat, maka seakan-akan kita sholat selama 1000 bulan. Nah, makanya tuh, manfaatin malam Ramadan ini dengan ibadah, karena begitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Begitu juga sebaliknya, naudzubillah, kalau kita ngelakuin maksiat, Allah bakal hitung sama aja kita ngelakuin maksiat selama 1000 bulan. Berapa banyak dosanya tuh ya. Makanya jaga malam-malam Ramadan ini, jaga malam-malam Ramadan, jangan kita sampai melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, walaupun cuma sekedar lalai nggak ingat sama Allah. Misal kita malam-malam Ramadan nggak kita isi dengan satu ibadah, kita tidur aja kerjaannya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita sama aja tidur 1000 bulan berarti. Nah, makanya isi sama ibadah-ibadah, karena itu memang kekhususan, keistimewaan yang Allah istimewakan, yang Allah khususkan untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi banget, Allah udah nyediain kita 1 bulan yang modalnya sedikit, cuman kita beramal selama 1 bulan itu bisa ngunggulin umat-umat Nabi terdahulu yang umurnya sampai ratusan tahun. Modalnya sedikit, pahalanya gede. Kita kalau pengen usaha, pengen dagang aja modalnya pengen dikit, untungnya gede. Masa dalam urusan akhirat kita nggak mau begitu? Allah udah ngasih modal buat kita nih, bulan Ramadan. Kalau kita beramal di situ, Allah bakal lipat gandakan pahalanya. Amal ibadah sunnah, Allah ganjar pahala wajib. Kalau kita melakukan perkara wajib, Allah lipat gandakan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, makanya kita isi setiap harinya. Walaupun pengajian kita tawakufan, libur sementara, jangan jadi alasan buat kita libur baca Quran, libur silaturahmi, libur nuntut ilmu. Justru harus kita lebih maksimalkan lagi waktu-waktunya. Sampai-sampai lah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, beliau kalau pengen datang bulan Ramadan tuh sering ngumpulin keluarganya dikumpulin, ditanya satu-satu, ente mau nambahin apa amal ibadah nanti pas masuk bulan Ramadan. Ditanya lagi satu lagi, mau nambahin apa,
Ditanya lagi satu lagi, mau nambahin apa? Semuanya udah ngasih tahu, saya bakal mau nambahin amal ibadah ini, saya mau nambahin amal ibadah itu dan lain sebagainya. Selesai ditanya satu-satu, beliau nangis sedih. Kenapa beliau nangis sedih? Karena beliau itu di luar bulan Ramadan waktunya udah full, penuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Ramadan nggak bisa nambah lagi karena udah full buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ada nggak di antara kalian yang ngejual waktunya? Saya pengen nambahin amal ibadah tapi nggak bisa. Semuanya full udah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah harusnya menjadi motivasi buat kita yang kadang-kadang datang bulan Ramadan padahal banyak waktu kosong. Kita pakai buat rebahan ya, buat tidur ya, buat nonton TV, main handphone ya. Sayang banget kalau kita lewatin waktu-waktu di bulan suci Ramadan hanya untuk bermalas-malasan, hanya untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah. Jika orang-orang tahu keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la yatamannu ayyakuna Ramadan dahran au kama qala. Maka mereka orang-orang bakal minta sama Allah, ya Allah kalau begitu setiap hari aja bulan Ramadan dah, setiap hari aja bulan puasa dah, karena saking banyaknya keberkahan, kemuliaan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam bulan suci Ramadan. Cuman kitanya aja nggak dinampakin. Taunya bulan Ramadan timbang puasa selesai. Kalau kita tampakin bagaimana keberkahannya, pahala yang begitu banyak, rahmat yang begitu deras Allah turunin, maka setiap orang pasti pengennya selama dia hidup itu hari-harinya semuanya bulan suci Ramadan. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dari sekarang kita siapkan diri kita siapkan mental kita siapkan fisik kita latih diri kita untuk yaitu banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama dulu mereka nyiapin diri buat masuk bulan Ramadan itu bukan pas udah deket doang, bahkan dari jauh-jauh hari. Ada yang 6 bulan sebelum bulan Ramadan dia udah ngebiasain diri tuh, bangun malam, perbanyak ibadah, perbanyak puasa, biar pas bulan Ramadan dia udah terbiasa dengan ibadah. Ada yang 3 bulan sebelumnya. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahru hasad. Mereka mengatakan bahwa bulan Rajab berarti 2 bulan sebelum Ramadan tuh. Bulan Rajab kata beliau bulan menanam. Bulan kemarin tuh, bulan Rajab diberatin kayak kita bulan nanam. Artinya nanam kebaikan-kebaikan, nanam amal ibadah. Kita tanam, kita biasain, kita latih fisik kita dulu biar terbiasa. Bulan Rajab, bulan kita nanam berbagai macam ibadah dan amal soleh. Wa Sya'ban, nih bulan Sya'ban sekarang, syahrus saqi kata para ulama. Bulan kita mengairi apa yang udah kita tanam. Artinya kalau amal ibadah, amal soleh yang sudah kita biasakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kita istiqomahin. Begitu sampai bulan Ramadan syahrul hasad. Ramadan adalah bulan panen. Bulan panen dari pahala-pahala, dari keberkahan-keberkahan, dari ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, yang sudah kita tanam di bulan Rajab dan sudah kita istiqomahkan di bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan kita panen pahala, panen keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, man lam yazra' wa lam yaski fa kaifa hasad. Barang siapa yang kagak nanem, kagak ngairin tanamannya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil dari tanamannya? Bagaimana dia bisa panen? Nanem aja kagak, ngairin aja kagak. Begitu juga kalau kita pengen mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, bagaimana bisa kita terbiasa di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah? Makanya dari sekarang, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, persiapin diri kita, latih fisik aja,
kita istiqomahin dulu apa yang kita pengen lakuin. Banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin sedekah, banyakin amal ibadah, banyakin amal soleh. Ketika masuk bulan Ramadan, kita udah siap. Mental kita, fisik kita, keimanan kita, ketakwaan kita udah siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, termasuk juga yang terpenting untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, puasa qadha yang belum kita qadha, puasa Ramadan yang belum kita bayar. Mungkin di tahun kemarin ada di antara kita yang puasa Ramadannya batal, entah karena udzur atau bukan karena udzur. Misalkan karena udzur apa? Karena sakit misalnya, atau misalkan karena musafir udzur, atau misalkan karena hal-hal yang lain sehingga dia batal ya karena udzur, ataupun bukan karena udzur, mungkin karena ke warteg kali ya, ke warteg ya pengen niatnya kerja, tahu-tahu beloknya ke warteg dulu bentaran baru kerja biar kuat, katanya mah kerjanya biar nyari nafkahnya itu kuat. Kan nyari nafkah wajib, Beb, nyari nafkah kan wajib ya, nggak apa-apa berarti udzur. Nah ini nih berarti ngaji mah ngaji tapi kebanyakan tidur kayaknya ya, padahal udah dibahas ya, ngaji mah ngaji tapi kebanyakan tidur kayaknya begini ya, Beb. Kan kita kan nyari nafkah itu kan wajib, terus boleh dong kita batal. Nah ini ntar bakal kita bahas. Nah jadi yang masih ada tanggungan di tahun kemarin, mungkin ada 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari atau 30 hari mungkin ya batal puasanya, baik karena udzur ataupun bukan karena udzur, dari sekarang diqadha, dibayar puasa qadha. Misalkan 2 hari ya puasa 2 hari, besok sama lusa ya. Jangan sampai ketemu bulan Ramadan nanti. Sebab kalau misalkan kita masih ada qadha, belum bayar puasa kita yang udah batal di tahun kemarin, ketemu bulan Ramadan selanjutnya, maka bukan cuman qadha doang nanti, tapi wajib juga membayar fidyah dari setiap hari puasanya. Misal dia batal 2 hari ya, dia nggak qadha tuh puasanya sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya, maka tetap dia wajib mengqadha setelah Ramadan itu. Dia wajib tetap mengqadha setelah Ramadan itu, plus bayar fidyah. Bayar fidyah di setiap harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 600 lebih gram atau 700 lah lempengin ya. 700 gram. Atau kalau pengen dilempengin lagi 1 kilo ya, 1000 gram. 1 kilo ngasih makan ke atau beras ke orang-orang yang miskin atau fakir. Nah itu makanya bahaya kalau misalkan kemarin kita masih ada utang nih, qadha puasa ada 2 hari 3 hari yang batal, mungkin karena udzur atau bukan karena udzur, wajib diqadha. Kalau misalkan ketemu nanti bulan Ramadan lagi belum diqadha, maka setelah Ramadan nanti wajib tetap qadha dan ditambah bayar fidyah. 1 harinya 1 mud tadi 700 gram, atau lempengin aja kalau pengen lebih enak biar hati-hati ya, 1000 atau 1 kilo beras itu lebih enak, lebih lempeng. Sebenarnya cuma 600 sekian gram, tapi kalau pengen lempeng 700. Tapi kalau pengen lebih hati-hati lagi 1000, jadi 1 kilo beras dikasihin ke fakir miskin atau 8 golongan yang udah disebutkan di kajian kita dalam bab zakat ya. Ada 8 golongan yang berhak mendapatkan yaitu zakat. Ada 8 golongan. Nah itu harus kita persiapin dari sekarang. Kalau masih ada qadha, masih ada utang puasa kemarin, wajib diqadha sampai nanti datang bulan suci Ramadan. Dan harus juga kita persiapkan yang namanya puasa adalah ibadah, dan yang namanya ibadah wajib didasari dengan ilmu agama. Kita semua tahu bahwa nanti di bulan Ramadan kita diwajibin puasa, dan ayatnya insya Allah udah pada tahu juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga puasa. Agar apa kalian diwajibkan puasa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selama 1 bulan kita dididik sama Allah Subhanahu wa taala dengan puasa biar kita benar-benar jadi orang yang bertakwa. Dan puasa adalah ibadah, dan yang namanya ibadah mesti didasari dengan ilmunya.
Sebab kalau ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmunya, mungkin ada rukun, ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga ibadah kita nggak sempurna, ditolak dan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Ruslan dalam Safatul Zubat beliau bilang, wa kullu ma min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan tersebut tidak diterima, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin ada rukun yang nggak terpenuhi, ada syarat yang nggak terpenuhi, atau ada hal-hal yang membatalkan malah dilakukan, sehingga ibadahnya nggak sempurna dan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa harus kita tahu juga ilmunya, apa aja rukunnya, apa aja yang membatalkan, sehingga kita tahu puasa kita sempurna, puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tuh rukunnya apa, terus yang ngebatalinnya apa, biar kita jaga-jaga dari hal-hal yang membatalkannya. Nah, makanya penting kita tahu, mengetahui rukun-rukun daripada puasa. Nah, mari sama-sama kita sore hari ini mengkaji rukun-rukun puasa. Enggak banyak. Rukun puasa kita ambil dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Taqrirat As-Sadidah. Taqrirat As-Sadidah ini kitab yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dari Madinah, dan ini kitab di kalangan pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim, di kalangan para kiai, para ulama udah nggak asing lagi. Soalnya ini kitab gampang dipahamin dan simple. Dan ini kitab kontemporer. Jadi timbangan-timbangan yang zaman dulu pakai mud ya, terus dirham, dinar itu suka dikalkulasi sama beliau dengan timbangan ukuran zaman sekarang. Nah, dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, rukun puasa itu disebutkan bahwa rukun puasa itu menurut mazhab Syafi'i ada dua, cuman dua doang. Ini berarti sore hari ini kita ngebahas cuman dua ini nih, bekal kita buat puasa nanti, biar puasa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rukun puasa yaitu an-niyat. Niat. Jadi rukun puasa yang pertama itu niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas muslim di Indonesia ini, niat puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari. Kapan waktunya? Dari habis maghrib sampai waktu subuh. Itu waktunya kita niat puasa buat esok hari. Nah, jadi waktunya maghrib udah boleh niat tuh, sampai subuh itu waktunya. Kalau misalkan jam 6 Bib gimana baru niat? Kalau puasa wajib menurut madhab Syafi'i nggak sah. Wajib niat di waktu habis maghrib sampai subuh, itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah itu sampai waktu istiwa, sampai sebelum zuhur sedikit. Nah, itu boleh. Misalkan jam 8, jam 9 lagi ke rumah, atau bini nggak masak apa-apa misalnya, ya udah dah puasa aja dah kalau gitu ya. Atau mungkin karena sekarang beras naik ya, puasa aja dah kalau begitu ya, biar ngirit misalnya, ini mah biar ngirit dah. Nah, itu nggak apa-apa, misalnya jam 8, jam 9 niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib dalam mazhab Syafi'i harus tabyitun niat. Tabyitun niat itu meniatkan di malam hari. Jadi waktunya habis maghrib sampai waktu subuh. Misalkan nih ntar malam terawih misalnya, nah berarti habis maghrib kita niat, atau habis isya, atau jam 11-nya, atau jam 1-nya, atau jam 2-nya, atau pas sahur jam 3, setengah 4 kita niat. Nah, itu waktunya dari habis maghrib sampai waktu subuh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dan menurut mazhab Syafi'i setiap harinya itu wajib diniatkan. Jadi kalau misalkan Ramadan 30 hari, atau misalkan nanti 29 udah kelihatan hilal, 29 atau 30, misalkan 30 wajib, berarti setiap malamnya selama 30 hari kita niat. Tuh menurut madhab Syafi'i. Nah, ada madhab di luar itu, madhab Malik. Dalam madhab Malik niat sekali cukup untuk 1 bulan. Itu dalam madhab Imam Malik. Tapi kebanyakan kita, mayoritas muslim di Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Maka wajib di setiap malam itu melafadzkan niat dalam hati. Melafadzkan niat dalam hati. Nah, kalau madhab Malik boleh 1 kali niat buat 1 bulan. Nah, boleh, makanya kita bertaklid
kepada madhab Imam Malik sunnah di awal Ramadan, ini malam pertama taraweh, di malamnya kita niat, saya niat puasa untuk 1 bulan penuh, ngikutin madhab Imam Malik. Apa faedahnya? Faedahnya 2 kata para ulama kita. Yang pertama faedahnya, jadi kita yang pertama, kalau misalkan ada hari-hari yang lupa niat di 30 hari bulan Ramadan, menurut madhab Malik tetap sah. Tapi kalau menurut madhab kita Syafi'i nggak sah, tetap setelah Ramadan wajib diqadha menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Malik sah, jadi dapat pahala kalau menurut madhab Imam Malik. Dan faedah yang kedua, andai kata umur kita nggak sampai akhir Ramadan, di tengah Ramadan ya udah game over misalnya ya, di tengah Ramadan meninggal dunia, tetap dapat pahala sama seperti orang yang puasa 1 bulan karena udah niat puasa 1 bulan penuh. Itu 2 faedahnya kalau kita bertaklid ke madhab Imam Malik di malam pertama bulan Ramadan. Tapi kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tetap setiap harinya kita harus niat. Bagaimana niatnya? Bagaimana aja boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, asalkan di dalam hati. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Atau yang lebih afdal pakai bahasa Arab. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani apa Ramadhana? Ini kadang-kadang jadi masalah juga nih di tengah-tengah masyarakat, bikin ribut lagi cuman Ramadhana sama Ramadhani doang. Ya, Ramadhana sama Ramadhani doang. Kenapa? Jangan Ramadhana mah. Kenapa emang Ramadhana? Ramadhana kan kafir, kok Ramadhana kafir? Itu mah Maradona, bukan Ramadhana. Salah kaprah ternyata. Ramadhani aja, Ramadhani kan tetangga kita muslimah. Ramadhana sama Ramadhani kadang-kadang dibikin ribut. Mana yang lebih afsah, yang lebih fasih, yang lebih benar? Kalau yang lebih benar menurut bahasa Ramadhani. Ramadhani panjang pembahasannya, itu pembahasan tentang nahu. Jadi walaupun itu posisinya mudhof ilaih, tapi dia tetap jadi mudhof. Yang namanya mudhof nggak bisa di Ramadhana, bisanya di Ramadhaniin. Begitu. Ngerti kagak? Puyeng iya ya. Pokoknya yang mana yang benar? Kalau menurut susunan nahu, gramatika dalam bahasa Arab, yang lebih afsah, yang lebih fasih, yang lebih benar Ramadhani. Nah, walaupun Ramadhana sah. Kalau pakai bahasa Indonesia sah, yang penting niatnya. Jadi wajib tuh niat di setiap malamnya. Wajib setiap malamnya berniat selama 30 hari. Kapan waktunya? Dari maghrib sampai waktu subuh. Bagaimana lafadznya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama, rukun pertama, wajib niat. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Udah 2 doang, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu 2 rukun puasa yang wajib kita laksanakan. Kalau ada salah satu dari 2 tersebut yang kita tinggalkan, maka nggak sah puasanya. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah, sedangkan apa aja yang membatalkan puasa? Nah, di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah ada 8 hal yang membatalkan puasa. 8 hal yang membatalkan puasa. Jika ada seorang yang puasa melakukan 8 hal, salah satu dari 8 hal ini, maka batal puasanya. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Orang lagi puasa murtad, baik dengan keyakinannya, ucapannya, atau perbuatannya. Bagaimana di kitab Sulamut Taufik dijelaskan secara detail. Kadang-kadang ada orang murtad dengan keyakinannya, kadang-kadang ada orang murtad dengan lisannya, kadang-kadang ada orang murtad dengan perbuatannya. Nah, yang pertama, kalau orang murtad maka batal puasanya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa, junun, gila. Orang lagi puasa tahu-tahu gila. Mungkin gara-gara kebanyakan mikirin cicilan kali ya gila, tahu-tahu ya. Atau mungkin kebanyakan mikirin utang ya, gara-gara utang online ya, pinjaman online, gila, akhirnya ngobrol sama tembok, ngobrol sama gelas ya, gila. Nah, batal puasanya, gila. Atau diputusin cewek kali, gila ya. Nah, yang ketiga
Yang membatalkan puasa al-mughma awis sukru. Yang ketiga pingsan atau mabuk, itu batal. Orang lagi puasa atau pingsan ya, pingsan batal puasanya. Walaupun habis itu sadar lagi, batal puasanya. Yang keempat yang membatalkan puasa itu buat perempuan, haid, nifas, dan melahirkan. Ada orang puasa perempuan, tahu-tahu siang hari haid, batal puasanya. Atau misalkan ngelahirin, batal puasanya. Atau keluar darah nifas, batal puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu al-jima, melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri, orang lagi puasa, batal puasanya. Dan orang yang batal karena melakukan hubungan suami istri bukan cuma wajib mengqadha puasanya saja, tapi wajib 3 hal berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Dan zaman sekarang nggak ada perbudakan ya, bukan budak-budak di orang Sunda ya, barudak itu bocah-bocah, bukan, itu mah bocah. Budak maksudnya perbudakan, hamba sahaya ya, hamba sahaya. Nah, perbudakan zaman dulu masih ada, zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Zaman sekarang udah nggak punya budak, berarti pindah ke urutan yang kedua. Apa urutan yang kedua? Puasa syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Misalkan dia batal di bulan Ramadan gara-gara melakukan hubungan suami istri, setelah Ramadan dia wajib mengqadhanya puasa 2 bulan berturut-turut harus berturut-turut. Kalau misalkan dia udah puasa 1 bulan 29 hari, tinggal sehari lagi, pas sehari lagi batal, ngulang lagi dari pertama, 2 bulan berturut-turut. Tuh bahaya. Makanya yang ketiga, kalau misalkan dia nggak bisa puasa, mungkin dia sakit, punya sakit, kata dokter kalau puasa kebanyakan begitu bisa-bisa makin parah penyakitnya. Atau misalkan karena udah tua, emang udah kagak kuat, yang ada puasa 2 bulan berturut-turut isdet nih orang tua ya. Lagian ngapain ya pas bulan Ramadan dia malah ngelakuin hubungan suami istri, udah tua ya. Iya. Nah, maka kalau dia nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, pindah ke yang ketiga. Yang ketiga, it'amus sittina masakin, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Masih makanan ke 60 fakir miskin. Nah itu bahaya. Makanya kalau misalkan puasa bulan Ramadan khususnya batal gara-gara melakukan hubungan suami istri, hati-hati ya, hati-hati. Jangan kalau bisa batal yang lain aja dah ya. Kalau emang udur ya, jangan. Nah itu yang kelima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Yang keenam, yang membatalkan puasa yang keenam adalah al-istiqa'ah. Istiqa'ah itu muntah disengaja. Jadi sengaja-ngaja misalnya nyolokin mulutnya muntah ya. Atau misalkan muntah disengaja-ngajain dia muntah, nah itu batal. Kalau misalkan nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja nggak membatalkan. Misalkan nggak sengaja dia mabokkan orang kalau naik mobil ya, diajak temennya naik mobil, atau mabok muntah, maka nggak batal puasanya karena muntah tidak disengaja, selama sisa-sisanya nggak ditelan lagi ya. Oh habis makan enak sayang dibuang, jangan, batal puasanya. Kalau nggak disengaja nggak membatalkan. Atau misalkan nggak disengaja, punya tetangga ngenekin banget misalnya lewat depan kita pisan, enak muntah, kita nggak sengaja ngelihat dia nggak sengaja muntah, maka nggak ngebatalin, saking enaknya kali sampai muntah-muntah gitu ya sama tetangga. Nah kalau nggak sengaja, intinya kalau nggak sengaja tidak membatalkan, kalau sengaja baru membatalkan puasa. Itu yang keenam, istiqa'ah, muntah disengaja. Yang ketujuh yang membatalkan puasa yaitu al-istimna, talabu khurujul mani, mengeluarkan air mani dengan sengaja, atau onani ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja ya, baik dengan sendiri ataupun dengan istrinya ya, baik dengan pikirannya ataupun pandangannya ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Mengeluarkan sperma atau air mani dengan sengaja membatalkan puasa, kecuali kalau kagak sengaja, misalkan tidur mimpi ya, mimpi basah gitu ya, mimpi basah, paham semua mimpi basah ya, bukan kecebur kolam, bukan ya, cebur sumur gitu, bukan. Mimpi basah, bangun-bangun keluar air mani, keluar air sperma, maka batal, nggak batal puasanya karena tidak disengaja. Kalau sengaja batal puasanya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan yang membatalkan puasa
adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka. Mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan belakang, lubang kemaluan depan. Kalau ada masuk sesuatu, membatalkan puasanya. Kalau mata, bagaimana mata? Mata ini bukan termasuk manfad. Manfad itu rongga tubuh yang terbuka yang bisa masuk ke dalam perut. Kalau mata enggak. Makanya orang yang pakai tetes mata itu tidak membatalkan puasanya. Kalau mata itu enggak membatalin puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi selebihnya kalau mulut, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, kemasukan sesuatu, maka batal puasanya. Telinga gimana? Telinga ada pembahasan khusus. Kalau misalkan ada penyakit yang harus pakai tetesan telinga misalnya, ya tetesan telinga, nah itu sebagian ulama bilang tidak membatalkan, sebagian lagi membatalkan. Kalau Imam Ghazali bilang telinga ini bukan lubang tubuh yang bisa masuk sampai ke perut. Tapi kalau ulama-ulama yang lain bilang tetap masuknya suatu ke telinga membatalkan puasa. Makanya kalau puasa korek kuping tuh kadang-kadang sampai ke dalam itu bisa membatalkan puasanya. Termasuk juga hidung, makanya yang ngupil tuh ya sampai dalam banget gitu, sampai ke sikut masuk gitu misalnya ya, dalam banget. Itu bisa membatalkan. Begitu juga mulut misalnya, mulut juga kalau ada sisa-sisa makanan tuh, habis sahur sisa-sisa makanan ya, ada yang nyangkut, sayang nih semalam habis makan enak gitu ya, makannya enak, mau dibuang sayang, ditelan aja, batalin puasa. Nah itu membatalkan puasa yang di mulut. Atau masuk ke dalam kemaluan depan atau belakang, lubang kemaluan depan atau belakang. Misalkan lubang belakang. Makanya kenapa kok berenang makruh hukumnya? Sebab kalau lagi berenang, mohon maaf, buang angin bisa-bisa ada yang masuk tuh ya. Makanya udah dilarang, makruh jangan. Takutnya begitu lagi berenang, buang angin ada yang masuk. Nah begitu. Jadi setiap lubang-lubang tubuh yang terbuka dari tubuh kita, kemasukan sesuatu bisa membatalkan puasa kita. Nah itu 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita yang wajib kita hafal. Biar apa? Biar puasa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah rukun puasa yang harus kita ketahui ketika kita pengen melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Rukun puasa cuman ada 2 tadi. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa tadi ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah itu menurut fikih, menurut syariat, puasa kita kalau sudah kita laksanakan dengan 2 rukun tadi, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, sah puasanya. Tapi harus kita perlu tahu juga, kadang-kadang ada yang puasanya sah tapi tidak mendapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala kecuali cuman lapar dan ausnya puasa. Siapa mereka? Mereka yang tidak menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa aja hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa? Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, diantaranya kata Nabi SAW, khamsu yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan atau menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta, bohong. Lagi puasa bohong, dusta, atau nyebarin kabar hoaks. Hati-hati nih, hoaks juga kan bohong. Bisa-bisa gugur, hilang pahala puasanya. Al-kadzib, berdusta. Yang kedua al-kadzib wal ghibah, gibah, gosip, ngomongin kejelekan orang. Ini kadang-kadang kita nggak sadar nih, suka ngomongin kejelekan orang. Begitu ditegur, galakan dia lah, emang orangnya begitu. Wah, yang namanya gibah itu emang fakta. Yang namanya gibah itu fakta kepada orang lain, tapi fakta keburukan. Orangnya begini, orangnya begitu, orangnya begini, orangnya begitu lah, emang faktanya begitu. Emang gibah itu fakta. Kalau bukan fakta justru namanya fitnah. Kalau bahasa kitanya fitnah, ya itu ngada-ngada, dusta, ngomongin kejelekan yang nggak ada pada orang lain. Itu lebih parah lagi ya. Itu yang bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa, al-ghibah. Yang ketiga namimah, ngadu domba, bikin ribut saudara satu dengan yang lainnya. Yang satu ngomongin nih, si A ngomongin si B orangnya begini banget ya, begini.
ente tahu-tahu ketemu sama si B, ente tahu nggak, ente tadi dibilangin sama si A katanya ente begini begitu. Lah ana mah pengen ngasih tahu baik sama dia biar nggak salah paham, justru malah bikin ribut. Nah ini namanya ngadu domba, nggak boleh. Namimah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Al-kadhib wal ghibah wan namimah. Yang keempat, yaminul kadhibah, sumpah palsu. Lagi puasa sumpah palsu, demi Allah gua kagak begini. Wah, sumpah palsu. Sumpah gua kagak begini. Sumpah palsu bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, nadharu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat ya. Ngelihat mau di handphone ke, mau di TV ke, mau ngelihat langsung kayak ngelihat dengan pandangan syahwat bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Itu 5 perkara yang wajib kita jaga juga agar puasa kita bukan cuma sah saja, tapi insya Allah juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang perlu kita persiapkan dari sekarang, mental kita, fisik kita, ilmu kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini maghrib? 17 13 ya, 17 13 oh 18 13 ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Boleh yang mau nanya silahkan nanya sambil ngobrol ya, biar masuk kamera ini ya, biar masuk YouTube ya. Jadi pertanyaannya masuk YouTube ya. Pertanyaan berkaitan dengan puasa, Beb, puasa. Nah ada yang nanya nih, Anda dulu dah nanya pertama ya, nanya, ada yang jawab ya, biar yang lain mikir pertanyaannya ya. Beb, ada yang nanya kadang-kadang, Beb, gimana Beb kita puasa tapi kagak sholat, bagaimana itu Beb? Nah banyak tuh yang begitu tuh ya. Weh, yang begitu puasa tapi kita kagak sholat. Emang ngapain? Tidur dari habis subuh sampai maghrib ya tidur. Kenapa emang? Ya habis Anda ngedengar hadis wa naumuhu ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Makanya saya pengen tidur aja Beb sepanjang puasa biar dapat pahala ibadah. Tapi ninggalin sholat, bagaimana itu hukumnya? Orang yang puasa tapi ninggalin sholat, sah apa enggak? Kalau menurut puasanya sah, karena ninggalin sholat ada nggak dari 8 perkara yang tadi membatalkan puasa? Nggak ada. Yang membatalkan cuma murtad, gila, pingsan atau mabuk, ya, kemudian haid nifas melahirkan, kemudian melakukan hubungan suami istri, muntah disengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, dan masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka. Ada nggak ninggalin sholat? Nggak ada. Tapi sah nggak puasanya? Sah mas sah puasanya. Cuman yang namanya puasa itu kan kita dididik la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah keluar dari tujuan inti puasa. Tujuan inti puasa itu biar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi gara-gara puasa dia malah ninggalin sholat, berarti puasanya tadi itu tidak sempurna, bisa-bisa nggak dapat pahala. Sebab Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, man lam yada' qauluz zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatu ayyada ta'amahu wa syarabahu au kama qala Nabi SAW. Kalau ada orang yang puasa tapi nggak ngejaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk, atau nggak ngejaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nggak butuh puasanya. Artinya nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala puasanya. Berarti kalau orang yang sholat melakukan perkara buruk, jelas buruk, bahkan dosa besar, ninggalin sholat, maka nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala puasanya. Ya, bahkan nanti di akhirat, awwalu ma yuhasibu bihil abd yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang bakal dihisab, dihitung sama Allah di akhirat adalah sholatnya. Jadi sebelum puasa ditanya sholatnya dulu, sholatnya bagaimana? Oh, sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak rapi, sholatnya banyak yang ditinggalin. Udah, puasanya nggak dianggap, sedekahnya nggak dianggap, ibadah-ibadah yang lainnya nggak dianggap, karena di awalnya sholatnya udah rusak. Nah makanya tuh kalau puasa ninggalin sholat, bisa-bisa puasanya na'udzubillah nggak dapat pahala. Beb, kalau begitu mendingan kita batal aja Beb lah.
justru dosanya dua, ninggalin sholat juga, ninggalin puasa juga, double. Tapi sia-sia, bukannya sia-sia, tetap ente menjalankan kewajiban, artinya udah menjalankan menunaikan puasa, tapi tetap dapat dosanya gara-gara sholatnya, ninggalin sholat. Kalau begitu Bib, kita nggak dapat pahala, mendingan kita batalin aja. Justru malah double dosanya, ninggalin sholat juga, ninggalin puasa juga. Nah, itu. Jadi kalau puasa, ninggalin sholat tetap sah, sah mah sah, tapi bisa-bisa nggak dapat pahala. Alhamdulillah min dzalik. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Pekerjaannya berat ya. Pekerjaannya berat. Seberat apa? Ya. Seberat apa? Ya. Seberat apa? Jadi perlu diperhatiin dulu bahwa puasa itu ya sebetulnya ngedidik kita biar ngerasain lapar, aus, capeknya puasa. Itu inti daripada pendidikan puasa. Makanya kenapa kok kita puasa dimakruhkan untuk melakukan hal-hal yang mubah, bahkan hal-hal mubah tuh yang diperbolehin, tapi bikin malas-malasan, dengerin musik, rebahan, tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, itu justru bisa menyebabkan puasanya makruh. Makruh itu nggak baik, lebih baik ditinggalin itu perkara-perkara ya. Kenapa? Karena kita puasa itu dididik biar ngerasain capek. Kita capek, lapar, aus, agar kita bisa ngerasain. Akhirnya nanti kita bisa ngerasain, oh selama ini orang-orang yang nggak mampu, yang kerja di pinggir jalan ya, yang kerja di pinggir jalan, dia aus, dia lapar, kadang makan sehari cuman sekali, kadang kagak makan tuh hari, aus, lapar, capek. Akhirnya kita tersentuh. Begitu selesai Ramadan kita ngelihat yang model-model begitu jadi kesian, jadi tersentuh. Atau juga kita dididik biar kita ngerasain lapar, sebab nafsu kita ini bisa dididik dengan cara banyak-banyakin lapar. Sebab dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, itu nafsu ngeselin. Jadi kalau nyiptain yang lain, ketika Allah tanya, "Man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa engkau? Kata Allah, siapa saya dan siapa engkau? Semua makhluk jawab, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Kecuali nafsu. Nafsu jawabnya, "Ana wa anta anta." Saya ya saya, engkau ya engkau. Begitu nafsu jawabnya. Ditanya lagi sama Allah, "Man anta wa man ana?" Ana wa anta anta. Engkau ya engkau, aku ya aku. Begitu jawaban nafsu. Akhirnya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala siksaan, dimasukin ke dalam neraka. Dimasukin dalam neraka, ditanya lagi keluar dari neraka. Ditanya nafsu ini, "Man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa saya? Jawabannya masih sama. Engkau ya saya. Dimasukin ke dalam surga, kali dikasih nikmat, dia ngerasa bahwa dia adalah hamba. Keluar dari surga, ditanya lagi, "Man anta wa man ana?" Ini nafsu jawabnya begitu lagi, ana wa anta anta. Akhirnya sama Allah dikasih rasa lapar. Begitu dikasih lapar, baru tuh nafsu bilang, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhan kami dan aku adalah hambamu. Jadi dari rasa lapar itu nafsu kita bisa terdidik. Sebab Al-Imam Ali karamallahu wajhah beliau bilang, Ida syabi'at batni asad jawa mala jawari ilal ma'siyah aw kama qala. Kalau misalkan perut saya ini kenyang, bawaannya aku ini pengen ngelakuin maksiat, pengen berbuat dosa. Itu Sayyidina Ali yang tiap hari ibadahnya luar biasa. Bahkan beliau bilang, "Lau kusyifal ghita mazdadtu imanan." Andai kata tabir hijab antara aku dengan alam gaib nggak ditutup, diliatin, nggak bakal bertambah keimanan saya. Kenapa? Karena keimanan saya udah mentok tinggi. Itu Sayyidina Ali bilang, kalau saya kenyang perut saya itu bawaannya pengen ngelakuin dosa mulu, pengen maksiat mulu. Nah makanya dengan rasa lapar itu kita bakal dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada puasa, biar kita ngerasain capek, biar kita ngerasain lapar, biar kita ngerasain aus. Dan batasan sampai ausnya itu sebagaimana? Batasan sampai aus, batasan sampai lapar nggak kuatnya itu kalau sampai sudah parah bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan pingsan, bisa membahayakan kesehatan tubuhnya. Nah sekarang tinggal kita hitung aja, kira-kira kita puasa sambil kerja
ngebahayain kesehatan kita apa kagak? Bisa menyebabkan pingsan apa kagak? Kalau kagak ya buat apa dibatalin begitu? Itu bukan udzur. Itu bukan udzur. Bukan udzur bisa meninggalkan puasa, bukan. Karena puasa juga wajib. Nyari nafkah kan wajib. Iya, nyari nafkah wajib, puasa juga wajib begitu. Kecuali kalau puasa sunnah, boleh kita bebas-bebas aja ngebatalinnya. Kalau puasa wajib enggak. Bahkan kalau puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, cuman gara-gara lupa niat itu wajib imsak. Imsak itu enggak makan, enggak minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misal semalam kita enggak niat karena tidur ya, bangun-bangun jam 10 pagi misalnya, waduh malam belum niat puasa, jam 10 pagi, berarti enggak sah nih puasa. Wajib imsak, wajib kagak makan, kagak minum, walaupun enggak dihitung puasa. Tuh, wajib imsak. Soalnya apa? Biar ngerasain lapar, biar ngerasain aus juga, sama kayak orang-orang yang puasa lain begitu. Ya, segitunya dia nggak dianggap puasa. Segitunya dia boleh batal, karena dia kenapa? Enggak sah puasanya. Apalagi yang kalau udah puasa, itu nggak boleh dibatalkan dengan sengaja, nggak boleh. Nggak boleh dibatalkan dengan sengaja, kecuali dengan udzur-udzur yang lain. Misalkan dia udah nggak kuat, kalau dia puasa bisa membahayakan dirinya, bisa bikin dia pingsan, bisa bikin penyakitnya lebih parah, bahkan bisa menyebabkan dia mati, meninggal dunia, maka boleh dia buka puasa. Atau misalkan musafir, orang yang pergian. Nah, musafir juga nih harus diketahui, musafir itu jaraknya 82 km. Jadi kalau orang yang mudik, kita mudik nih, boleh dong batal. Lihat dulu jaraknya 82 km atau kagak. Kalau kurang dari itu nggak boleh membatalkan puasanya. Dan yang kedua, harus jalannya itu sebelum fajar, qoblal fajar, sebelum waktu subuh. Bukan pas siang, jam 10 kita baru berangkat, di tengah jalan batal, kan kita musafir. Nggak boleh, walaupun jaraknya 82 km, karena syaratnya 82 km dan jalannya sebelum subuh. Misalkan jalan jam 2 malam, jalan atau jam 8 belum nyampe tujuannya misalkan di Jawa Timur, jam 8 belum nyampe, batal di tengah jalan, nggak apa-apa. Jam 8 pagi sarapan, nggak apa-apa, karena jaraknya lebih dari 82 kilo dan berangkatnya dia tadi sebelum fajar, waktu malam, nggak apa-apa batal, nggak apa-apa. Jadi dua syarat kalau orang yang musafir. Jadi boleh musafir. Atau yang nggak kuat itu yang karena itu tadi, mungkin dia punya penyakit yang kalau dia puasa bikin lebih parah penyakitnya, atau kalau dia nggak puasa bisa-bisa pingsan, atau kalau dia puasa bisa-bisa meninggal dunia. Nah, sekarang pekerjaan kita menyebabkan itu apa kagak? Bikin penyakit kita makin parah apa kagak? Kagak. Bikin pingsan apa kagak? Kagak. Meninggal apa kagak? Meninggal. Kalau meninggal nggak apa-apa dah ya. Kita lihat aja pingsan apa kagak. Coba aja sekali 2 kali sampai pingsan apa kagak. Kalau misalkan pingsan ya nggak apa-apa, batal. Kalau sampai pingsan nggak apa-apa, batal. Tinggal dites saya dulu. Tes sampai 30 hari. Mana hari-hari ente yang pingsan? Dites dari awal sampai 30. Ada nggak yang pingsan? Bib, anak pingsan Bib. Coba besoknya pingsan lagi Bib. Ya udah, hari ketiga nggak apa-apa, batal. Ya, coba dulu sampai pingsan dulu apa kagak gitu. Kalau pingsan nggak apa-apa dah. Ya, kalau pingsan nggak apa-apa. Apalagi kalau meninggal nggak apa-apa. Jadi kita enak makan tahlil ya. Ya, itu. Jadi kalau alasannya nggak kuat, dilihat. Nggak kuatnya karena sakit, makin parah nggak sakitnya. Nggak kuat sampai nyebabin pingsan apa kagak. Nggak kuat sampai meninggal apa kagak. Kalau enggak, lanjutin. Nggak boleh dibatalin. Begitu. Ya, begitu dilanjutin aja ya, karena intinya puasa itu biar kita ngerasain capek, aus, lapar. Itu dari situ kita didik menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Makanya banyak orang yang puasa selesai Ramadan tetap aja gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak bertambah ketakwaannya. Mungkin dari situ puasanya nggak diperhatiin benar-benar, mungkin ada rukun atau syarat yang nggak terpenuhi, atau puasanya ada hal-hal yang bisa membatalkan malah dia laksanakan, atau mungkin inti dari puasa ngerasain capek, ngerasain lapar, ngerasain aus, nggak dia rasain. Begitu lapar dikit tidur, aus dikit mandi, ya kan, capek dikit rebahan, main HP, main handphone, habis itu nonton TV, sampai kagak kerasa puasa.
Makanya jangan salahin puasanya itu tidak menyebabkan dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktunya udah selesai. Mungkin itu saja dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Allahumma muwaffiq lakum thoriq. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.